Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa keutamaan yang mungkin setara dengan ditundukkan angin kepada Nabi Allah Sulaiman? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan beberapa perbandingan. Beliau mengatakan, amma taskhirur riyah li Sulaiman faqad qala Allahu fi sya'nil ahzab. Kalau memang Sulaiman ditundukkan angin sehingga mudah untuk berperang melawan musuh-musuhnya, maka Rasul pun diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mukjizat yang sama yang dicantumkan dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kami datangkan tentara-tentara kami, kata Allah, dalam bentuk angin, dan juga tentara-tentara yang tidak dilihat, maksudnya malaikat. Ya. Jadi kalau Sulaiman untuk berperang mereka atau dia dan juga pasukannya dibawa oleh angin, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mukjizat, tentara-tentara Allah membantu Rasulullah, termasuk angin dan juga para malaikat. Makanya ada istilah nusirtu bis saba wa uhlikatil adu bid-dabur, kata Rasul. Aku ditolong dengan angin pagi dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Nabi SAW juga dikuasakan angin oleh Allah sehingga menghancurkan perang Ahzab. Itu perang luar biasa, ikhwan. Bayangkan Nabi dikepung, namanya Ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok. Siapa kelompok-kelompok ini? Orang kafir Quraisy bergabung dengan orang-orang Yahudi, bergabung dengan orang-orang suku-suku Arab yang benci dengan Nabi, bergabung dengan orang munafik dari dalam lagi. Kalau bukan karena Allah, kalah Nabi itu. Tapi Allah utus angin, kemudian menghempas tenda-tenda, menakutkan kuda-kuda mereka sehingga pada kabur semuanya, sehingga habis perbekalan mereka, kendaraan mereka nggak ada, pulang tunggang langgang, menang dalam perang Ahzab. Ya. Taib. Kemudian juga dalam perang Badar, 314 melawan 1000 lebih tentara. Rasul pun tidak punya pengalaman perang. Sahabat yang dibawa pun bukan sahabat pilihan, karena dalam perang Badar itu tidak ada tuntutan sahabat ikut, karena memang tujuannya bukan perang. Tujuannya mau mengambil hartanya Abi Sufyan yang dari Syam menuju ke Mekah. Untuk apa? Sebagai pengambil hak. Dulu mereka hijrah ke Madinah, hartanya diambil orang Quraisy. Sekarang orang Quraisy lagi dagang tuh, maka dagangannya mau diambil sebagai ganti apa yang sudah mereka ambil. Rupanya Abu Sufyan cerdas pula, ngirim dom-dom supaya memberitahu Abu Jahal bahwa dia akan diserang. Abu Jahal menyiapkan pasukan 1000. Rupanya terjadi perang Badar. Jadi perang Badar ini perang yang tak terduga masalahnya. Tetapi sampai Nabi ketakutan, takut kalah. Maka di malam harinya diistighotsah di samping Abu Bakar dan mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, nggak ada lagi yang menyembah kamu di permukaan bumi, gitu. Allah menangkan 314 melawan 1000. Allah menangkan. Siapa yang Allah menangkan? Kaum muslimin. Dengan apa? Diutusnya oleh Allah 5.000 malaikat. 5.000 malaikat diutus. Kalau Sulaiman menggunakan tentara jin, tetapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah bi khamsati alafin minal malaika. 5.000 malaikat turun dipimpin Jibril menggunakan kuda namanya Kaidum. Kudanya Jibril itu namanya Kaidum. Kaidum Haizum. Haizum namanya. Ya, siapa kuda Jibril? Haizum. Kaidum Haizum. Ya, sambil memacu kudanya. Sebentar saja kalah orang musyrik itu. Ya. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini mukjizat Nabi Allah Sulaiman. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman yang lain, taskhirul jin. Bisa menundukkan jin. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'idni rabbi. Wa man yazik minhum an amrina nudhikhu min adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha' min mahariba wa tamathila wa jifanil kal jawab wa qudurir rasiyat. Dan sebagian jin yang bekerja di hadapan Sulaiman, di bawah kekuasaan Sulaiman dengan izin Allah, dan siapa yang menyimpang di antara mereka kalangan jin dari perintah kami, kami rasakan kepada mereka azab neraka yang
apinya menyala-nyala. Maka para jin bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besar seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di tungkunya. Jadi membuat periuk besar, kuali yang tidak bisa diangkat kecuali jin. Saking besarnya kuali itu untuk masak. Ya. Bahkan sebagian mereka dirantai jin-jin itu. Karena ada jin-jin itu yang mereka tidak nurut, makanya perlu dirantai dan diawasi. Ya, kalau punya proyek Sulaiman itu membuat gedung-gedung besar, maka Sulaiman akan duduk mulai dari terbit sampai terbenam matahari. Bagaimana jin itu bekerja? Sehina itulah jin di mata Sulaiman. Ya, karena itu mukjizatnya Sulaiman bisa menundukkan jin.